Salam semangat bagi teman-teman yang telah lulus dan bergabung di salah satu kampus dan jurusan yang teman-teman inginkan. Salam semangat bagi teman-teman yang telah lulus dan bergabung di salah satu kampus dan jurusan yang menjadi jembatan terakhir bagi teman-teman. Salam semangat bagi teman-teman yang sedang berjuang menjadi bagian dari mahasiswa, karena masa-masa ini ada juga kampus yang memang lagi mengadakan ujian terakhir atau bisa dikatakan memang ujian mandiri. Nah, ini adalah mungkin ada beberapa orang, mungkin banyak orang yang sedang memperjuangkan untuk menjadi bagian dari mahasiswa. Mungkin itu adalah kampus pilihannya ataupun jurusan pilihannya. Ada pula beberapa orang yang menjadi pilihan terakhir atau jembatan terakhir mengikuti ujian mandiri ini untuk menjadi bagian mahasiswa. Itu alasannya karena memang di kampus dan di jurusan yang sebelumnya mereka itu tidak lulus. Nah, ini menjadi jembatan terakhir. Nah, jangan berkecil hati bagi teman-teman yang menjadi jembatan terakhir memilih kampus dan jurusan, karena kami menyebutnya itu dengan tersesat di jalan yang benar. Nah, karena memang kampus pilihan dan jurusan yang diinginkan tidak serta-merta atau 100% bisa mensukseskan diri, karena saat kuliah balik lagi kepada kita, tujuannya kuliah itu kita untuk apa, dan apakah kita memang kuliah itu ingin menjadi seorang yang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat, atau aktivis, organisatoris, atau apapun itu. Pilihannya balik lagi kepada kita. Atau memang kita kuliah itu ingin sekedar mendapatkan ijazah doang, atau ingin atau memang ingin gengsi gitu, disebutnya gengsi. Nah, ada beberapa orang juga yang seperti itu, karena setiap orang punya keinginannya berbeda-beda, punya tujuan, misi dan visi hidupnya masing-masing. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman pribadi. Mungkin ini bukan pengalaman pribadi juga ya, pengalaman bersama teman-teman. Nah, bagi kalian yaitu mungkin bisa dikatakan ini bisa juga untuk mahasiswa, mungkin bisa juga untuk santri, untuk yang rumah tangga, baik pun siapapun ini bisa dipakai. Nah, kami ini membuat sebuah hope atau tujuan. Nah, sebelumnya memang sebelum membaca bukunya atau Atomic Habits yang dikarang oleh James Clear. Nah, kami melakukan langkah pertama, di mana melakukan habits dari yang terkecil, yaitu membuat note. Nah, ternyata ketika setelah membaca ke sini, oh ternyata memang saya dan teman-teman telah membuat sebuah langkah pertama, di mana untuk membiasakan diri mengubah hidup menjadi lebih baik dalam perjalanan waktu. Nah, ini teman-teman bisa untuk membuatnya di kosan atau di kamar atau dimanapun. Ini berlaku ya untuk siapapun, bukan sekedar jadi mahasiswa. Yang lain pula ini bisa berlaku kok, ini bisa berguna. Insya Allah bagi teman-teman yang memang melakukan ini, insya Allah teman-teman secara tidak langsung atau mungkin awalnya juga terpaksa, tapi lambat laun ini akan menjadi habits, akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan mengulang. Nah, langsung saja kita ke tata caranya, langsung saja kita. Nah, teman-teman, saya membuat note ini hanya sebagai contoh ya. Teman-teman bisa membuat note menurut versi teman-teman sendiri untuk hope, target, sasaran, dan tujuannya. Nah, saya hanya membuat sebagai contoh saja ya ini. Misalnya dalam note saya ini ada hope, target, dan tujuan. 1, misalnya ibadah rutinan atau ibadah harus rutin. 2, ibadah harus tepat waktu. 3, membaca buku 10 halaman per hari. 4, membaca kitab 30 halaman per hari, atau bagi yang muslim misalnya bisa juga one day one juz. Yang kelima sedekah. Yang keenam bangun jam 2 setiap hari. Yang ketujuh sholat malam. Bagi yang muslim misalnya bisa juga mencantumkan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat per hari. Atau bagi yang non muslim misalnya yang Kristen ibadah ke gereja seminggu sekali.
Itu terserah menurut teman-teman mau versinya bagaimana, di dalam note itu mau dicantumkan seperti apa dan bagaimana. Nah, yang ke-8, olahraga seminggu minimal 3 kali, maksimal 4 kali. Yang ke-9, lulus minimal misalnya 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun nih di target misalnya, jangan lebih. Nah, yang ke-10, lanjut kuliah S2. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, hope dan target ini akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan kita setiap hari, akan menjadi rutinitas kita setiap hari, yang awalnya kita terpaksa untuk melakukan hope dan target ini di dalam note ini, tapi lambat laun akan beriringan kok, akan menjadi rutinitas kita setiap hari. Secara tidak sadar kita melakukan ini berulang kali setiap hari dan terus dilakukan. Yang awalnya misalnya bangun tidak teratur, misalnya bangun seenaknya aja, gak sholat subuh misalnya, yang muslim bangun jam 5 misalnya, atau bangun jam 6. Tapi ketika kita membuat target di dalam note ini, misalnya bangun jam 2, kita akan terpaksa bangun jam 2 yang awalnya seperti itu, tapi lambat laun akan menjadi kebiasaan bangun jam segitu, sehingga walaupun kita telatnya tidak akan terlalu jauh dari jam tersebut, paling telat jam 2:30 atau jam 3, tidak akan terlalu jauh. Nah, selain hope dan target, kita harus mencantumkan punishment. Nah, apa itu punishment? Punishment adalah sebuah hukuman. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita melanggar hope, target, sasaran, dan tujuan itu, kita tidak melanggar untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau bahkan seterusnya. Adapun ketika kita melanggar, kita harus melakukan sesuatu, yaitu menurut teman-teman versinya mau bagaimana. Saya dicantumkan misalnya di dalam note ini, ketika saya melanggar salah satu di dalam hope dan target tersebut, misalnya saya melanggar 1, setiap ibadah telat harus memasukkan kecelengan 20.000 atau sedekah 20.000. 2, ketika tidak mencapai baca buku 10 halaman per hari harus memasukkan uang kecelengan 20.000 atau sedekah 20.000. 3, setiap tidak mencapai baca kitab 20 halaman per hari harus memasukkan uang kecelengan 20.000 atau harus bersedekah 20.000. Yaitu menurut versi teman-teman mau bagaimana, mau seperti apa dan bagaimana, yaitu kondisional. Karena memang menurut saya note ini seperti yang sebelumnya juga saya sampaikan. Nah, note ini tidak harus menjadi patokan untuk mahasiswa kok, santri bisa, untuk yang kerja bisa, untuk yang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan siapapun bisa kok. Hanya saja di dalam note ini kita di dalam hope, target, dan sasarannya pasti akan berbeda, tidak akan sama, maupun itu punishmentnya tidak akan sama, pasti akan berbeda. Oh iya teman-teman, pokoknya jangan lupa ya untuk menempel note ini, baik itu mau di lemari ataupun di cermin. Jadi saat kita bercermin, oh ternyata ada note kita, ada target, ada sasaran, tujuan kita. Atau bisa juga di dinding, ataupun kita bisa membuat mading sendiri di kamar kosan atau di kamar kita, atau bisa di daerah-daerah yang bisa kita lihat dengan jelas. Jadi ketika saat tiduran juga kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata saya punya target, saya punya yang harus dicapai, saya punya tujuan yang telah saya tanda tangani sendiri, telah saya buat sendiri dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian jelas. Nah, itu akan menjadi pengingat kita, akan menjadi alarm penyemangat kita
menjadi alarm kita untuk merubah habit kita setiap hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tata cara ini atau memang habit yang telah saya alami dan teman-teman yang telah saya buat tentang note ini, semoga ini berguna bagi teman-teman dan semoga ini menjadi perubahan yang signifikan bagi teman-teman dalam kehidupan teman-teman. Salam semangat.